Supaya kita terbebas dari segala jebakan iblis, jebakan kuasa kegelapan, maka kita harus dapat hidup, bahkan wajib hidup di dalam terang Kristus. Bagaimana caranya? Rasanya sulit dong kalau kita bicara hidup dalam terang Kristus, yaitu gampang. Caranya ya seperti dikatakan dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan itulah pelita di dalam langkah kaki kita, dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu merupakan pelita, berarti Bapak Ibu Saudara harusnya sadar kita tidak bisa keluar atau tidak bisa menjauh dari firman Tuhan. Hidup kita harus selalu melakukan firman Tuhan dimanapun berada. Apapun rasanya sulit, rasanya sukar, rasanya tidak bisa, tapi pasti kita mampu ketika kita mau berjalan di dalam terang firman Tuhan. Kalau kita keluar dari firman Tuhan, maka kita berada di dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu yang mana jebakan iblis, yang mana kuasa kegelapan, yang mana ini perangkap. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita dimanapun berada saat ini. Salam transformasi. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, yang belum pernah klik subscribe, saya mengundang, ayo Bapak Ibu dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, agar setiap ada video-video yang terbaru yang Bapak Ibu yang saya upload, maka Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di belakang saya ini ada cahaya lampu, dan sebenarnya sekelilingnya ini gelap sekali. Saya akan perlihatkan ya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu ada cahaya lampu, pemandangan yang ada. Jadi ketika Bapak Ibu melihat hal seperti ini menggambarkan bahwa kondisinya gelap di sana. Ya, kondisi gelap sekali, bisa lihat. Nah, ini kondisinya gelap sekali. Justru ada lampu-lampu itu sehingga tempat yang gelap ini menjadi terlihat. Setidaknya ada setitik terang cahaya. Sadarlah Bapak Ibu, dunia ini semakin lama semakin gelap. Dunia ini semakin lama semakin hancur, semakin jahat, sehingga iman diragukan di bumi ini. Sehingga nanti ketika Tuhan datang, adakah iman di muka bumi ini? Berbicara iman berarti berbicara apa yang kita panuti, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarlah kegelapan atau kuasa kegelapan terus berjuang, terus bekerja untuk menyeret setiap orang percaya agar terseret dan terjebak di dalam tipu muslihat iblis. Tapi harus kita sadari melihat kondisi yang ada di belakang saya ini. Dengan adanya sedikit cahaya saja kegelapan itu menyingkir, sirna. Kita tidak tahu atau tidak bisa terhindar dari kegelapan kalau kita tidak pernah hidup di dalam terang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita terbebas dari segala jebakan iblis, jebakan kuasa kegelapan, maka kita harus dapat hidup, bahkan wajib hidup di dalam terang Kristus. Bagaimana caranya? Rasanya sulit dong kalau kita bicara hidup dalam terang Kristus, yaitu gampang. Caranya ya seperti dikatakan dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan itulah pelita di dalam langkah kaki kita, dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu merupakan pelita, berarti Bapak Ibu Saudara harusnya sadar kita tidak bisa keluar atau tidak bisa menjauh dari firman Tuhan. Hidup kita harus selalu melakukan firman Tuhan dimanapun berada. Apapun rasanya sulit, rasanya sukar, rasanya tidak bisa, tapi pasti kita mampu ketika kita mau berjalan di dalam terang firman Tuhan. Kalau kita keluar dari firman Tuhan, maka kita berada di dalam kegelapan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu yang mana jebakan iblis, yang mana kuasa kegelapan, yang mana ini perangkap. Justrulah kalau kita berjalan di dalam terang firman Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam kebenaran-Nya,
setiap langkah kaki kita ketika ada jebakan-jebakan dari para kuasa kegelapan, kita dapat mengetahuinya. Mari, saya mengajak bagi siapapun saat ini. Mungkin selama ini kita nikmati hidup apa seadanya saja di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat situasi-situasi yang seperti ini, kondisi-kondisi yang gelap seperti ini, sadarlah sebenarnya dunia kita, sekitar kita pun gelap. Bapak Ibu tidak mau kan terseret ke dalam kegelapan, kuasa kegelapan, atau terseret sehingga pada akhirnya kita akan berada di dalam api yang kekal, dimusnahkan bersama dengan bumi ini nanti ditelan dengan api yang kekal dan mengalami kematian yang kedua kali. Bapak Ibu, ayo, ini mengingatkan kepada kita supaya kita hidup di dalam terang. Ketika kita hidup di dalam terang, maka kegelapan pun akan menyingkir dalam hidup kita. Kalau kita keluar daripada firman Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita pun ada di dalam gelap. Dan kita pun pasti salah di dalam melangkah, salah di dalam bertindak, salah di dalam berpikir, salah di dalam berkata-kata. Karena yang kita lakukan pasti akan mengutamakan kehendak daging kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar, berjuang bagaimana terus supaya kita tidak berada terus-menerus di dalam kegelapan-kegelapan yang ada. Kita harus berjuang mulai saat ini. Ayo Bapak Ibu, kita koreksi diri kita. Adakah kita melakukan firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Jadi, ayo baca firman Tuhan. Setiap hari kita baca, kita renungkan, dan kita praktekkan. Baca juga bukan seperti obat tidur. Kebanyakan orang baca Alkitab hanya untuk obat tidur. Karena tidak bisa tidur, maka dia baca Alkitab supaya ngantuk katanya. Lalu supaya bisa tidur. Pak, Bu, ayo. Kapan lagi sih kita mau berubah? Saat ini Bapak Ibu Saudara masih bernafas kan? Kalau masih bernafas berarti masih ada kesempatan untuk berubah. Kecuali sudah tidak bernafas, tapi saya yakin semua yang melihat video atau konten ini pasti masih bernafas. Nah, bukan Bapak Ibu Saudara saja, tetapi saya juga. Ayo kita sama-sama, kita berjuang, kita baca firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenarannya, supaya setiap saat kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Supaya kita tidak keluar daripada terang firman Tuhan tersebut. Kalau selama ini kita tidak pernah membaca firman Tuhan, sekaranglah saya mengajak, ayo baca firman Tuhan. Ayo kita praktekkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Karena waktu hidup kita sangat berharga. 1 detik pun berharga sekali. Mari Bapak Ibu, ayo sekarang saya mengajak. Bagi Bapak Ibu yang diberkati dengan renungan firman Tuhan ini yang singkat, yang mungkin kelihatannya sepele tetapi ini mengandung makna yang luar biasa. Ayolah. Kalau Bapak Ibu diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Jangan biarkan berkat ini berhenti sampai di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memberkati orang-orang di sekitar Bapak Ibu, saudara, famili, sanak saudara, semuanya, teman-teman, dengan men-sharekan video ini kepada mereka, supaya mereka pun segera mengetahuinya, sehingga mereka sadar bahwa firman Tuhanlah pelita dalam kehidupan kita. Jangan keluar dari terang Tuhan, karena kita pasti akan terseret di dalam kegelapan. Mari, Bapak Ibu yang baru pertama kali menyaksikan video ini, mengunjungi channel ini, atau yang belum pernah klik subscribe, dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya, supaya menerima pemberitahuan kalau ada video-video terbaru yang saya upload. Mari kita berjuang sama-sama. Mari Bapak Ibu, jangan lupa, jangan takut, jangan lemah, jangan merasa aduh capek gitu kan. Kita pasti bisa. Karena kita percaya ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.